Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tunas Manajemen Terkini. Saya Cek Afianti. Kami akan membagikan video PowerPoint presentation mengenai manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SDM di Indonesia memang sangat banyak, tapi SDM untuk kemajuan bangsa Indonesia hanya segelintir orang saja. Kami adalah sekumpulan dari SDM yang mempunyai banyak rencana namun kekurangan dana. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hasil penelitian manajemen SDM. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Sylvia Nugraha selaku moderator dan narasumber. Selanjutnya ada Hamadul Akbar sebagai ketua dan narasumber, kemudian ada Anissa Nur Aini sebagai narasumber, lalu ada Teguh Wijanarko sebagai narasumber, dan yang terakhir ada Faziah Taftajani sebagai narasumber dan editor. Baiklah, langsung saja tidak perlu berlama-lama, saya Sylvia Nugraha akan membacakan materi pertama, yakni analisis faktor konfirmatori dan validitas konstruk. Analisis faktor konfirmatori adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi struktur faktor yang telah diajukan sebelumnya berdasarkan teori atau hipotesis tertentu. Metode ini merupakan lanjutan dari analisis faktor eksploratori, di mana analisis faktor eksploratori bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan antara variabel-variabel. Sedangkan analisis faktor konfirmatori bertujuan untuk menguji sejauh mana model faktor yang diusulkan sesuai dengan data empiris yang ada. Pada analisis faktor konfirmatori, peneliti mengajukan model faktor yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel observasi dengan faktor-faktor laten atau tidak teramati yang ada di balik variabel-variabel tersebut. Kemudian, model ini diuji dengan menggunakan teknik-teknik statistik seperti analisis jalur atau pendekatan berbasis pemodelan bersama struktur untuk melihat sejauh mana model tersebut cocok dengan data yang dikumpulkan. Validitas konstruk adalah suatu konsep penting dalam pengukuran dalam ilmu sosial dan psikologi. Validitas konstruk merujuk pada sejauh mana suatu instrumen pengukuran benar-benar mengukur konsep atau variabel tertentu, seperti yang dimaksud oleh peneliti. Dalam konteks analisis faktor konfirmatori, validitas konstruk berfokus pada seberapa baik model faktor yang diajukan mempresentasikan konsep yang diukur oleh variabel-variabel yang ada. Contohnya, misalkan seorang peneliti ingin mengukur konsep kepuasan pelanggan dalam sebuah restoran. Anda merancang sebuah kuesioner dengan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan, makanan, harga, suasana, dan kecepatan layanan untuk mengukur konsep kepuasan pelanggan. Langkah-langkah yang Anda lakukan untuk merumuskan model konstruk dengan metode tersebut, yaitu ada yang pertama, analisis faktor konfirmatori. Anda mengumpulkan data dari responden yang mengisi kuesioner. Kemudian, Anda menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk menguji sejauh mana model yang telah didefinisikan cocok dengan data yang diperoleh. Dalam analisis ini, Anda melihat apakah hubungan antara pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner sesuai dengan model yang Anda harapkan. Yang kedua, validitas konstruk. Setelah melakukan analisis faktor konfirmatori, Anda mengevaluasi validitas konstruk. Anda melihat seberapa baik pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mengukur masing-masing dimensi yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Misalnya, jika pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan cenderung berkumpul bersama dalam analisis faktor konfirmatori. Ini mengidentifikasi bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki validitas konstruk yang baik
untuk mengukur dimensi pelayanan. Sehingga kesimpulan dalam contoh ini, Anda telah menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk menguji model konstruk, kepuasan pelanggan, dan mengevaluasi validitas konstruknya. Hasil dari analisis ini akan membantu Anda memahami sejauh mana pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner Anda dapat diandalkan dalam mengukur konsep yang Anda inginkan. Baiklah, hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Namahdul Akbar. Halo teman-teman, saya Namahdul Akbar. Pada bagian B, saya akan menjelaskan tentang analisis structural equation modeling full model. Bahwasanya kita sudah mengetahui apa itu analisis faktor konfirmatori dan validitas konstruk yang sudah dijelaskan oleh Kak Silvi sebagai pemateri pertama tadi. Kemudian di bagian ini langsung saja saya share ke teman-teman bahwa analisis structural equation modeling full model ada dua, yaitu sebelum modifikasi dan setelah modifikasi. Kemudian apa perbedaan dari kedua ini? Kita akan mulai dari pertama dulu, yaitu analisis structural equation modeling full model sebelum modifikasi adalah evaluasi hubungan kompleks antara variabel melalui model statistik untuk menguji teori yang ada sebelum dilakukan perubahan atau modifikasi apapun pada model tersebut. Nah, yang kedua, analisis structural equation modeling full model setelah modifikasi adalah evaluasi yang sama seperti sebelumnya, namun dilakukan setelah dilakukan modifikasi pada model untuk melihat bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hubungan antar variabel. Baiklah, agar lebih dipahami saya berikan contoh. Saya mengambil contoh dari sebuah studi pertimbangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa di sekolah. Di sini kita akan menggunakan SEM untuk menganalisis hubungan antara variabel yang terlibat dalam studi ini. Yang pertama, analisis SEM sebelum modifikasi. Sebelum modifikasi, kita memiliki model yang mengasumsikan bahwa faktor X misalnya didukung orang tua berhubungan dengan faktor Y, misalnya motivasi belajar, dan faktor Y berhubungan dengan faktor Z, misalnya prestasi akademik. Model ini akan diuji untuk melihat sejauh mana data mendukung hubungan ini. Yang kedua, analisis SEM setelah modifikasi. Setelah mendapatkan hasil dari analisis sebelumnya, kita mungkin memutuskan untuk modifikasi model. Misalnya, kita mungkin menambahkan faktor baru seperti faktor EU. Nah, misalnya lingkungan belajar di faktor EU ini ke dalam model. Setelah modifikasi ini, kita akan menganalisis ulang model untuk melihat apakah penambahan faktor baru tersebut memperbaiki pemahaman kita tentang hubungan antar variabel. Hingga kesimpulan dari contoh ini menjelaskan bahwa SEM digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam suatu model statistik, baik sebelum maupun setelah melakukan perubahan pada model tersebut. Dalam kasus ini, analisis SEM sebelum dan setelah modifikasi bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa. Next slide explain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Wijanako. Di sini saya akan menjelaskan uji construct reliability dan varian ex-ante. Uji construct reliability dan varian ex-ante adalah konsep yang terkait dengan analisis keadalan atau reliabilitas construct atau construct reliability dalam konteks pengembangan dan penguji instrumen pengukuran dalam penelitian ilmiah, terutama di bidang psikologi dan ilmu sosial. Yang pertama, uji construct reliability. Ini mengacu pada sejauh mana sebuah instrumen pengukuran dapat diandalkan dalam mengukur konstruk atau variabel tertentu. Uji ini memberikan indikasi tentang konsistensi dan stabilitas instrumen pengukuran tersebut. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk adalah alpha Kornbatz. Nilai alpha Kornbatz berkisar antara 0 hingga 1,
dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan reliabilitas yang lebih baik. Jika nilai alpha converge rendah, hal ini dapat menunjukkan bahwa item-item dalam instrumen pengukuran tidak cukup konsisten untuk mengukur konstruk yang diinginkan. Yang kedua, varian extended. Ini mengukur sejauh mana variasi atau keragaman dalam data dapat dijelaskan oleh faktor atau konstan yang diukur oleh instrumen tersebut. Dalam analisis faktor atau analisis komponen utama varian extended biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, dan semakin tinggi nilainya semakin baik instrumen. Pengukuran tersebut menggambarkan variabilitas konstan yang diukur. Di sini saya akan memberikan contoh data dari pengukuran alpha converge secara sederhana. Contoh penelitiannya adalah pengukuran kepuasan pelanggan terhadap pelayanan e-commerce. Tujuan contoh penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji instrumen pengukuran kepuasan terhadap pelayanan e-commerce. Metode penelitian. Penelitian ini melibatkan survei kepada status responden yang merupakan pengguna aktif platform e-commerce. Responden diminta untuk menilai sejumlah pernyataan terkait dengan pengalaman mereka dalam berbelanja online. Data dianalisis menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari kepuasan pelanggan, serta uji konstan reliability dan varian extended untuk mengukur keadaan instrumen dan variasi yang dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut. Hasilnya adalah berdasarkan analisis empat faktor utama yang mendasari kepuasan pelanggan teridentifikasi. Yang pertama, kemudahan berbelanja. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Yang keempat, dan pengiriman cepat. Uji konstruk reliability dengan menggunakan nilai alpha converge menghasilkan nilai 0,85, menunjukkan bahwa instrumen pengukuran memiliki reliabilitas yang baik karena nilai tersebut mendekati angka 1. Varian extended untuk faktor-faktor tersebut adalah berbagai berikut. Kemudahan berbelanja 35%, kualitas produk 28%, pelayanan pelanggan 21%, dan pengiriman cepat 16%. Jadi, di sini kesimpulannya, instrumen pengukuran kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce yang dikembangkan memiliki reliabilitas yang baik atau konstruk reliability dengan nilai alpha converge sebesar 0,85. Analisis faktor juga menunjukkan bahwa instrumen ini dapat membedakan antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Titik varian extended mengindikasikan bahwa sekitar 80% variasi dalam data kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor teridentifikasi. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu kesimpulan uji konstruk reliabilitas dan varian extended. Yang pertama ada uji diskriminan validity, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa konstruk yang diukur dalam instrumen pengukuran berbeda satu sama lain, sehingga instrumen tersebut mampu membedakan antara konstruk yang berbeda. Jika uji ini menghasilkan hasil yang positif, maka instrumen memiliki kemampuan untuk memisahkan konstruk yang seharusnya berbeda. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian uji diskriminan validity yang telah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Nah, melalui analisis ini atau uji diskriminan validity, instrumen pengukuran kepuasan pelanggan terhadap pelayanan e-commerce diuji terhadap konstruk yang teridentifikasi, yaitu kemudahan berbelanja, kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan pengiriman cepat. Uji diskriminan validity ini menghasilkan hasil yang positif dengan semua nilai diagonal pada matriks korelasi antara konstruk lebih tinggi daripada nilai-nilai di luar diagonal.
Ini merupakan bahwa instrumen pengukuran mampu membedakan antara konstruk-konstruk yang berbeda, dan setiap konstruk memiliki korelasi yang lebih kuat dengan konstruk yang sama daripada dengan konstruk yang lain. Yang kedua, pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Analisis pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dilakukan untuk memahami hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut. Ini membantu mengidentifikasi sejauh mana perubahan pada variabel eksogen dapat mempengaruhi variabel endogen. Nah, berikut ini akan saya jelaskan hasil penelitian yang dijelaskan pemateri sebelumnya, yaitu dalam penelitian ini, variabel eksogen adalah kualitas produk dan pengiriman cepat, sementara variabel endogennya adalah kepuasan pelanggan. Nah, analisis regresi linier menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sementara pengiriman cepat juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi kesimpulan dari pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen ini yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa baik kualitas produk maupun pengiriman cepat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas produk dan semakin cepat proses pengiriman, maka semakin tinggi juga kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce. Jadi, kesimpulan umum dari penelitian itu, dalam penelitian ini, instrumen pengukuran kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce berhasil dikembangkan dan diuji dengan baik. Instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik atau konstruk reliability dan validitas diskriminan yang baik. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas produk dan pengiriman cepat memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi, oleh sebab itu, peningkatan kualitas produk dan layanan pengiriman dapat dianggap sebagai strategi yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam konteks layanan e-commerce. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 3. Daftar pustaka. Daftar pustaka dalam konteks penelitian manajemen sumber daya manusia adalah bagian penting dari sebuah karya ilmiah, seperti tesis, disertasi, atau artikel ilmiah. Daftar pustaka berisi informasi mengenai sumber-sumber yang telah digunakan peneliti sebagai referensi atau bahan acuan dalam menyusun hasil penelitian. Fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan rujukan kepada pembaca sehingga mereka dapat memverifikasi klaim-klaim yang diutarakan oleh peneliti dan mendalami lebih lanjut topik yang dibahas. Contoh, beberapa poin penting tentang daftar pustaka pada materi hasil penelitian manajemen sumber daya manusia seperti berikut. 1. Sumber rujukan. 2. Pengutipan yang konsisten. 3. Format penulisan. 4. Kredibilitas sumber. 5. Variasi sumber. 6. Alur penyajian. 7. Pemeliharaan integritas ilmiah. Baiklah, dari presentasi pada materi hasil penelitian manajemen sumber daya manusia, kami memiliki daftar pustaka sebagai sumber materi, sehingga sumber yang kami dapat ialah dari buku Brown TA 2015 Confirmatory Factor Analysis for Applied Research Guilford Press, Saekti SM Cahyono 2019 Analisis dan Uji Keandalan Instrumen Penelitian volume 20 nomor 1 halaman 115 sampai 127. 4. Hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian manajemen sumber daya manusia yakni mengacu pada tahap analisis statistik yang bertujuan untuk menguji validitas hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian tersebut. Pengujian hipotesis adalah langkah penting dalam metode penelitian ilmiah karena membantu peneliti untuk membuat kesimpulan berdasarkan bukti empiris yang dikumpulkan dari data.
yaitu apa saja? 1. Hasil pengujian hipotesis tentang kepuasan pelanggan dalam sebuah restoran, analisis faktor konfirmatori dan validitas konstruk. Hasil pengujian hipotesis pada analisis faktor konfirmatori menunjukkan bahwa model faktor yang mengukur aspek-aspek kepuasan pelanggan seperti kualitas makanan, pelayanan, dan suasana sesuai dengan data yang diamati dari kuesioner. 2. Hasil analisis struktural equation modeling full model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa di sekolah sebelum dan setelah modifikasi. Sebelum modifikasi, model SIM menunjukkan ketidakcocokan data. Tapi setelah modifikasi dengan menghapus satu variabel independen yang tidak relevan, model menunjukkan tidak kesesuaian yang lebih baik. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari dukungan orang tua dan kedisiplinan terhadap prestasi akademik siswa yang diukur dengan nilai koefisien regresi yang signifikan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa. 3. Hasil uji konstruk reliability dan varian extracted. Pada pengukuran kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce, hasil uji konstruk reliability menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,85 mengindikasikan reliabilitas instrumen yang baik. Varian extracted untuk faktor-faktor yang diukur kemudahan berbelanja, kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan pengiriman cepat adalah masing-masing 35%, 28%, 21%, dan 16% menunjukkan bahwa instrumen ini secara memadai menggambarkan variasi dalam data kepuasan pelanggan terhadap pelayanan e-commerce. Jalan-jalan tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. See you.